Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puroto Ainia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 2C, mahasiswa Institut Al-Azhar Muantin Gresik. Di sini saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Bapak Rahmatul Amri. Langsung saja ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan keadaan sehat dan afiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang etos kerja pribadi muslim. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muhsin, yang artinya betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional dalam pekerjaannya, dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak terlepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang di situ telah tercatat segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Lihatlah pepohonan dan segala macam yang telah Allah ciptakan. Terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus berusaha untuk profesional dalam pekerjaan kita. Adapun hadis yang bersangkut paut dengan pembahasan ini, qala la ayyakhuda ahadukum hamlahu fayati bi hurmatil khatam ala wahri fayukaffallahu bima wajahahu khairul lahu min ayyas'alan nasa atau amanahu, yang artinya jika salah seorang di antara kalian melepas talinya lalu ia membawa seikat pidato di punggungnya lalu menjualnya, dan cukuplah Allah dengan apa yang diperintahkannya, itu lebih baik daripada bertanya kepada manusia apakah mereka memberinya sesuatu atau menahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah. Rasulullah mengatakan jangan lemah, artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat dalam pekerjaan, kuat di dalam kemaslahatan ia di dunia maupun akhiratnya. Teman-temanku sekalian, maka dari itulah sebagai seorang muslim kita harus berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan kita di dalam bekerja. Seperti sebagai seorang ustadz, dia harus profesional dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat, sehingga pada waktu itu dia betul-betul menyampaikannya dengan penuh amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Perlu diingat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasannya sebaik-baik orang yang diberi upah adalah Al-Qawi Al-Amin, yang kuat dan amanah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang artinya sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah Al-Qawi Al-Amin. Quran Surah Al-Qasas ayat 26.
Al-qawi artinya yang kuat atau profesional dalam bekerjanya, sementara al-amin adalah yang amanah, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu dan juga dalam segala macam hal. Oleh karena itulah seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Yang pertama, sebagai seorang muslim kita harus menyadari bahwa bekerja adalah ibadah. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan seseorang. Dengan menyadari bahwa pekerjaan yang kita miliki adalah ibadah, kita adalah memiliki motivasi untuk selalu bekerja dan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, sebagai seorang muslim kita harus menjaga integritas dalam pekerjaan kita. Islam mengajarkan kita untuk menjadi jujur, adil dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pekerjaan. Kita harus menyadari bahwa perilaku yang tidak etis seperti korupsi, penipuan, pencurian, sebaiknya kita harus berusaha untuk menjadi teladan yang baik dalam hal integritas dan kejujuran. Yang ketiga, sebagai seorang muslim kita harus memiliki sifat positif dan optimis dalam bekerja. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, termasuk pekerjaan yang kita miliki. Yang keempat, sebagai seorang muslim kita juga harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Islam mengajarkan kita untuk memberikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Oleh karena itu, kita harus mengatur waktu dengan bijak, memberikan waktu yang cukup untuk beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan berdoa, serta memberikan waktu yang cukup untuk bekerja dengan tekun dan produktif. Yang terakhir, sebagai seorang muslim kita harus berusaha untuk meningkatkan diri dan mengembangkan keterampilan kita. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan menjadi ahli dalam bidang yang kita geluti. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pekerjaan kita dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kita hendaknya memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, serta dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang etos kerja pribadi muslim. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan memiliki etos kerja yang baik, kita dapat menjadi pribadi yang sukses di dunia maupun di akhiratnya dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.